Selamat datang di Sinar Hidup Indonesia Maya, di mana seperti biasa kita akan bahas apapun yang sedang ramai di dunia maya, biasanya di Indonesia. Tapi kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang ramai di Amerika Serikat. Di Indonesia dibahas juga sama beberapa orang. Pecinta stand up comedy pada nanya pendapat gue. Dan memang gue gak terlalu tertarik tadinya untuk ngebahas Riyadh Comedy Festival di Arab Saudi, yang udah lewat sebenarnya. Sampai akhirnya gue bertanya sama diri gue sendiri, kalau suatu hari Comika bikin International Comedy Festival, terus ngundang komika-komika besar di Amerika Serikat, terus mereka protes juga karena apa yang pemerintah Republik Indonesia pernah lakukan, gimana ya? Baru gue tertarik untuk ngebahas di Sinar Hidup Indonesia Maya. Nah, kali ini gue mau bikin agak spesial. Kalau lu ngerasa episode ini perlu dirilis untuk umum, di vote aja ya para member, di vote aja, karena gue agak bingung, gue bahas di Siniar atau bahas di YouTube ya. Kalau dibahas di YouTube kayaknya gak banyak yang tertarik ya. Kalau dibahas di Siniar, sayang juga. Jadi lu aja yang voting deh. Kalau misalkan lu suka episode ini, biasanya kan sila ya diginiin ya. Kali ini Sinar Hidup Indonesia Maya. Pernah gue lakuin beberapa kali sebelumnya, tapi kalau yang ini lu rasa boleh dirilis untuk umum, gue pengen sih rilis ini untuk umum. Mari kita tarik mundur dulu. Ada sebuah comedy festival, Riyadh Comedy Festival di Arab Saudi, yang setahu gue udah lewat. Gue nggak tahu duitnya dari mana, kemungkinan sih dari duit kerajaan ya. Tapi komika-komika yang ngisi gila-gilaan sih. Dave Chappelle, Kevin Hart, Louis C.K., Aziz Ansari, Pete Davidson, Bill Burr, dan masih banyak lagi. Ini nama-nama gede. Nggak kebayang tuh biayanya berapa, nggak kebayang. Tapi gede banget. Nah, ketika Riyadh Comedy Festival ini informasinya naik, yang pertama kali ngeramein adalah komedian lain. Ada banyak komedian yang ngerasa, kalau berangkat ke Arab Saudi sih, kok gitu sih lu? Kalau ngambil duit mereka, lu nggak tahu mereka kayak apa. Dan ini banyak banget. Dan yang protes ini juga datang dari orang yang nggak ngambil kerjanya, padahal ditawarin. Kalau nggak ditawarin ya udahlah ya, kita dengan mudah akan bilang, lu sirik aja kali nggak dikasih kan gitu. Tapi banyak juga ditawarin, tapi akhirnya nggak ngambil karena ngerasa nggak etis. Si Arab Saudi ini punya masalah akan hak asasi manusia di mata barat. Bukan pernah ya. Lu tahu Jamal Khashoggi nggak? Jamal Khashoggi ini jurnalis Washington Post. Dia dibunuh sama pemerintahnya karena banyak ngangkat permasalahan HAM lah ke internasional. Kayak Munir lah gitu kurang lebihnya tuduhannya. Nah, Munir dibunuh karena ada pihak-pihak yang merasa Munir ini pengkhianat negara karena mengangkat kejelekan pemerintah atau negara ke mata internasional, akhirnya dibunuh. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, banyak komedian ngerasa ini tuh gak etis. Ada juga yang ngaitin dengan 9/11. Gak etis lah ini. Masa lu gimana sih lu? Masa lu gila lah. Kok lu bisa sih kayak gitu? Ditambah lagi dengan informasi bahwa emang bayarannya ugal-ugalan, gede banget. Shane Gillis itu bilang, dia ditawarin, dia nolak, terus dikasih penawaran balik, angkanya gila banget. Kaget dia. Tapi karena dia udah secara prinsip gak bisa ngambil, dia gak ngambil, Shane Gillis. Dan ada Atsuko, Atsuko yang perempuan yang perempuan Asia itu yang rambutnya poni gitu. Itu juga dia nolak, tapi kalau dia lebih karena banyak banget sensornya. Nah, itu juga salah satunya. Jadi duit yang gede itu membuat kesan bahwa komika-komika yang ngambil ini paid their soul to the devil gitu, kayak wah hilang nurani lu karena lu ditumpahin duit banyak banget, kesannya ya, karena bayarannya gede.
Terus ada juga yang bilang, kan lu censorship-nya gila-gilaan banget. Gimana caranya lu berkomedi kalau kayak gitu ceritanya? Apa artinya berkomedi kalau lu gak boleh ngomong ini, gak boleh ngomong itu, gak boleh ngomong gitu, gitu kan artinya. Nah ini tuh rame sekali. Karena yang ngambil nama-nama yang dihormati juga kan. Yang ngambil tuh nama-nama kayak Bill Burr. Bill Burr itu kan dianggap kayak hati nurani atau denyut nuraninya komika gitu. Bill Burr itu kan komik gitu, dikagumi gitu. Dave Chappelle juga dianggap orang yang berprinsip gitu. Kalau Kevin Hart ya udah lah ya duit. Pete Davidson, bapaknya meninggal 9/11. Kalau berangkat gitu kan lebihnya. Nah, rame sekali. Waktu gue ngeliat itu, gue sih dalam hati ngerasa aneh nih dengan komika-komika yang memprotes. Karena ibaratnya kayak pemerintah mereka beres aja gitu ya. Gue mah mencoba untuk menarik mundur ke seorang atlet American football. Atlet American football ini suatu hari merasa enak dengan semua brutalitas kepolisian yang terjadi di Amerika Serikat. Terus ketika pertandingan memulai, karena ada lagu kebangsaan Amerika Serikat ya. Terus pemain football ini memutuskan untuk berlutut di saat yang lain pada berdiri. Sebenarnya yang berlutut bukan cuma dia, tapi mungkin dia paling ikonik ya, paling gede. Namanya adalah Colin Kaepernick. Tahun 2016 dia memutuskan untuk berlutut. Protes dengan heningnya, dengan sikapnya. Non-violent protest. Dia gak demo, dia gak maki-maki, dia berlutut aja. Orang-orang bilang, kok lu berlutut, lu parah lu. Gue kecewa dengan brutalitas kepolisian. Ini bentuk kecintaan gue justru. Gue gak pengen negara gue kayak gini. Nah, Amerika Serikat itu negara yang pemerintahnya juga rapornya buruk sih. Penembakan di sekolah tidak ada perubahannya terhadap kebijakan senjata yang membuat mereka terus melakukan atau terjadi penembakan. Ini tuh membuat Amerika tuh atau orang Amerika nggak punya hak untuk bilang lu nggak boleh manggung di luar negeri, negaranya pemerintahnya kayak gitu. Lalu pemerintah lu kayak gitu lu masih manggung. Colin Kaepernick mau berlutut protes sampai sekarang. Colin Kaepernick nggak main dari 2016, padahal lagi dalam prima-primanya dia. Karena nggak ada yang mau nyentuh dia. Susah nanti kalau misalnya kita ambil dia masukin ke tim kita, nanti kita jelek di mata fans kita gitu. Nggak ada yang berani. Lu manggung-manggung aja di Amerika, gue liat negara lu kayak gitu, nggak berlutut, nggak protes, nggak apa. Lu nggak kayak Maya Moore nggak, dia pemain WNBA. Maya Moore ini lagi dalam kondisi prima-primanya di WNBA. Prima-primanya. Award winning, champion. Memutuskan untuk ninggalin karirnya sebagai seorang atlet untuk ngurusin orang-orang kulit hitam yang dipenjara dengan tidak adil. Ditinggal. Nah itu baru punya prinsip tuh. Karena dia ngeliat negaranya lagi kayak gitu, gue gak bisa kerja di negara gue kayak gini. Gue mesti urus dulu para masalahnya. Gue mau bersikap. Sementara komedian-komedian Amerika Serikat ini, gila lu, itu pelanggar HAM. Gak boleh lu kerja di Arab Saudi. Negara lu baik-baik aja emang gitu. Nah yang menurut gue PR ya, menurut gue PR dan jadi salah satu alasan kenapa gue pengen bahas ini. Yang menurut gue PR adalah di Indonesia, seperti juga di dunia, komika-komika tuh tergantung idolanya dia. Idolanya dia anti terhadap Riyadh Comedy Festival, nyerang komedian-komediannya, termasuk Bill Burr. Bill Burr itu istrinya dibully, istrinya diserang, nyerang Bill Burr. Misalnya gue pro Shane Gillis gitu ya, atau Tom Dillon. Kalau Tom Dillon sih isunya censorship ya, dia malah dipecat dari Riyadh Comedy Festival karena ucapannya. Misalkan gue tim Dillon, terus gue nggak setuju sama komika-komika yang berangkat ke Riyadh.
Gue nih sebagai fansnya Tim Dillon, gue langsung nyerang tuh, oh Bill Burr lu dasar lu, Kevin Hart tai lu segala macam gitu. Tiba-tiba Bill Burr ngejelasin A B C D E F G, terus dia ngeliat, wah jawabannya gitu lagi. Terus karena dia nggak punya prinsip, dia cuma ngikut idolanya doang, dia cuma nggak punya kekritisan ya, nggak punya analytic thinking. Idolanya ngomong apa, dia langsung lompat di perahu yang sama, langsung nyerang. Giliran ada penjelasan balik, dia bingung, sudah nyerang lagi. Tim Dillon gimana tuh bang, katanya dia. Nah itu yang paling sebelin tuh. Di Indonesia banyak kayak gitu. Dia nggak punya prinsip, dia ngelihat idolanya, dia langsung lompat ke kapal pendirian si idolanya tanpa punya kekritisan. Dia langsung ngomel ke arah orang yang dia nggak suka. Tiba-tiba orang yang melakukan penjelasan balik, dia bingung. Nah lo jawabannya apa ya? Gue gak tahu nih. Dia balik ke idolanya. Akhirnya kerjanya tektok. Nyerang sana, nyari klarifikasi. Nyerang sana, nyari klarifikasi. Begitu mulu. Gak punya prinsip. Di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu terhadap isu ini. Bingung sendiri. Kalau gue ada di posisi dimana Chobika tuh sangat mungkin suatu hari ngurus international festival. Sangat mungkin. Kami ada dalam posisi untuk melakukan itu. Kami punya kemampuan itu. Atau lebih tepatnya kami sedang mengasah kemampuan untuk ke arah situ. Untuk menyelenggarakan comedy event high in value, high in revenue, high stakes. Kami lagi bergerak ke arah sana. Kami sih berharapnya orang datang ke sini tanpa mempertimbangkan apa yang pemerintah kami pernah lakukan. Orang bilang, beda kan Ji, itu kan soalnya kan dibayar sama pemerintah Arab Saudi. Kalau Comika kan mungkin enggak. Oke lah, anggaplah pemerintah Republik Indonesia nggak ngeluarin duit sedikit pun. Tapi kalau pemerintah pada akhirnya yang ngeluar izin, sama-sama aja ntar. Misalnya ada sebuah comedy festival. Misalnya Riyadh Comedy Festival, duitnya nggak keluar dari kerajaan Arab Saudi. Tapi dikasih izin, pasti sama aja prinsipnya. Emang sih nggak ada duitnya. Tapi itu acara dapat izin dari Arab Saudi. Nggak bener itu. Itu dalam kendali dan dalam kuasa pemerintahan. Pasti dikasih izin, tapi aturannya harus nah gitu. Sama-sama aja. Indonesia, pemerintahnya juga, ya, Munir coba guys. Atau Kanjuruhan guys. Terus, kalau misalkan Indonesia punya comedy festival yang bisa narik Dave Chappelle, Kevin Hart, Eddie Murphy, Chris Rock, gimana coba? Mau gimana kita? Pemerintah kita kayak gitu. Pada saat yang bersamaan, rakyatnya butuh hiburan. Kayak nggak semua yang ada di Arab Saudi itu kan setuju dengan keputusan pemerintahnya. Sebagaimana nggak semua yang ada di Indonesia setuju dengan keputusan pemerintahnya. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Jokowi, entah itu Pak SBY, Bu Mega, Pak Habibie, Pak Harto. Nggak semuanya setuju. Terus apa? Kita nggak bisa dihibur sama Kevin Hart. Terus Chris Rock nggak boleh bikin kita ketawa. Bahkan mungkin kita butuh mereka untuk membuat kita bisa menertawakan keadaan. Mungkin kita butuh mereka untuk membantu kita ketawain aja. Sebagaimana waktu Sammy Obeid di promotor Comika bikin show di Usman Ismail, itu semua orang yang nonton tuh pada minta Sammy Obeid ngomongin pemerintah. Sammy Obeid selalu nanya ke di akhir show, sebelum gue tutup, lu pengen gue ngebahas apa? Ini penonton 400-an itu tracknya Prabowo, Gibran, buset kata gue. Tapi itu menggambarkan bahwa emang rakyat kita tuh butuh dibantu untuk menertawakan keadaan. Bahkan mungkin rakyat kita butuh untuk ngelapor sama orang luar. Kondisi gue kacau banget nih. Sammy Obeid datang ke kita ketika lagi rusuh loh. Tanggal 29 Agustus itu kan lagi rusuh. Tanggal 30 mensreya kan. Tanggal 29 kan lagi rusuh. Bener-bener terbakar Jakarta tuh. Datang Sammy Obeid, nongol 400 orang. Gimana coba? Pada akhirnya, gua sih akan melakukan apapun yang gue bisa untuk memastikan komika-komika ini datang ketika Comika bikin komedi internasional. Gua akan memastikan, kayak contohnya yang Arab Saudi ya. Waktu Atsuko itu
dikasih tahu nggak boleh ngomongin ini, nggak boleh ngomongin ini, dia mundur langsung. Arab Saudi ngeliat kalau cuman dia doang nggak apa-apa lah gitu. Ketika Bilber bilang, ini kalau misalkan larangannya kayak gini, gue nggak bisa manggung sih. Karena Bilber, Arab Saudi bilang, ya udah deh kalau gitu, gue coba untuk longgarin. Akhirnya ujung-ujungnya dilarangnya cuma 2, nggak boleh ngomongin Islam sama nggak boleh ngomongin kerajaan. Ya udah, ngomongin Islam juga kita juga nggak mau kan, Bilber ngomongin Islam. Bilber juga, gue sih nggak ada materi tentang Islam ya. Nah jadi akhirnya ujung-ujungnya aman-aman aja, dan si Bilber cerita ya di kayaknya yang wawancara Bill Maher kalau nggak salah. Siapa ya? Gue lupa deh. Dia bilang, gue bawain joke gue aman, gue coba untuk ngeluarin beat tentang gay bartender atau apa, kena banget, gue lanjutin dengan joke yang lebih resiko, pecah lagi. Akhirnya gue pikir, udahlah gue bawain set gue aja utuh. Udah. Dan tahu gak yang paling bikin gue happy sebenarnya dari Riyadh Comedy Festival? Kalau lu ngeliat Tom Segura, dan kayaknya bukan cuma Tom Segura deh, di antara dia manggung di Riyadh Comedy Festival, dia mampir ke comedy clubnya. Tom Segura bilang ini adalah satu-satunya comedy club di Arab Saudi, atau di Riyadh ya, gue lupa, kayaknya di Arab Saudi. Manggung dia di situ. Happy gak sih sebagai yang punya comedy club? Happy gak sih sebagai komika-komika lokal? Itu kayak misalnya ada G-Confest, Jakarta International Comedy Festival, terus G-Confest berhasil bawa Trevor Noah, terus Trevor Noah manggung di Comika Comedy Club. Happy gak sih lu? Happy lah. Nah, banyak banget di antara orang yang minta gue ngebahas soal Riyadh Comedy Festival itu posisinya tuh kontra sama Riyadh Comedy Festival. Tapi kayaknya mereka berpendapat kayak gitu, lupa bahwa itu mungkin terjadi di Indonesia. Comika tuh sangat mungkin. Bahkan Comika pengen. Tahun 2023 kami bikin Huge in Indonesia dengan membawa Josh, Kevin, sama Rashad, teman-teman gue dari New York. Dan kami berhasil membuat pertunjukannya dan berhasil membuktikan bahwa bisa menyelenggarakan komedi internasional. Tapi levelnya masih teman gue. Kemarin dengan IP yang sama Huge Indonesia, gue bawa temen gue juga, tapi namanya lebih gede, yaitu Sami Obid. Nanti gue akan bawa terus. By the way, gue coba untuk sekalian nanya, lu di sini tahu Gianmarco Soresi nggak? Kalau tahu kasih tahu di kolom komentar. Dan lu tahu Morgan J nggak? Kalau tahu kasih tahu di kolom komentar. Kasih tahu juga sekalian apa pendapat lu soal Fazri Rashid atau Fakafaz dan Dr. Jason Leong dan Kevin J. Coba lu kasih tahu di kolom komentar. Gue pengen tahu. Karena kami ingin mulai itu. Bukan kebetulan ya. Bersyukur sekali bahwa ada pihak-pihak agen dari luar negeri mulai ngehubungin kami untuk bawa komedian mereka ke comedy club kami. Ke comedy club nih. Ke Comika Comedy Club. Itu kan sebuah berkah ya untuk kemudian dihubungin mereka secara langsung, bukan kami yang nyari. Nah, dengan pembelajaran-pembelajaran seperti ini, mau juga gue suatu hari bawa Ronnie Cheng, mau juga gue suatu hari bawa Hasan Minhaj, mau juga gue suatu hari bawa Andrew Schultz, bawa Trevor Noah, mau juga suatu hari bawa Kevin Hart, mau juga suatu hari bawa Louis C.K., Bill Burr, Chris Rock, Dave Chappelle. Tapi perasaan lu gimana kalau misalkan gue lagi ngundang-ngundang mereka, tiba-tiba komika dari Amerika Serikat, jangan manggung di Indonesia lah. Kasus mereka. Itu sangat mungkin loh. Dan kalau lu berpikir itu gak mungkin, coba lu cari tahu soal YouTube kenapa lama banget gak mau manggung di Indonesia. Gitu. Gue mau itu aja ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Sinar Hiduplah Indonesia Maya. By the way, ngomong-ngomong soal acara stand up, Comika punya IP baru, Adili Idola, di mana pada tanggal 8 November kita akan melakukan celebrity roast, akan nge-roast Fedi Nuril. Ada 7 orang yang akan terlibat. Gue sebagai host, tapi gue juga nge-roast juga tipis-tipis. Ada Nirina Zubir, Saikoji, Igor, ada Ate, Nuri Zafira, Cing Abdel, Abdul Arsyad yang akan roasting. Dan akan ada nama-nama surprise yang muncul juga. Yang paling menarik adalah treatment kami itu kayak treatment acara gala
premier film gitu. Kalau lu beli tiket diamond dan tiket platinum ada banyak privilege-nya. Yang gue inget ya, tiket diamond, gue baca aja deh. Mana dia? Adili Idola. Nah ini dia. Tiket diamond itu bisa ikutan ngakses meet and greet. Dan meet and greet-nya di soundcheck access. Jadi kan di mainstream ada pragiwak soundcheck. Nah nanti di Adili Idola juga ada soundchecknya, dimana lo akan ngeliat kami berproses, termasuk lo akan ketemu langsung sama Fedi Nuril dalam kondisi yang lebih santai. Dan rencananya Fedi Nuril mau gue sodorin gitar kopong dan dia akan nyanyi untuk lo, para pemegang tiket diamond di soundchecknya. Juga lo akan mendapatkan, lo dan platinum ya, akan mendapatkan akses ke red carpet moment. Jadi lo tau gak kalau misalnya lo datang ke gala premier, terus ada red carpet, terus ada backdropnya itu kayak foto-foto orang yang main di film itu, terus ada wartawan banyak banget. Nah lo akan kayak gitu juga. Makanya yang beli tiket diamond, beli tiket platinum, please dress up, dandan to the max, karena lo akan ngeliatin red carpet moment. Semua Nirina, Fedi, segala macam akan ngeliatin red carpet yang sama juga. Abis itu lo akan ngelewatin, lo akan difoto-foto sama media-media. Nanti foto-fotonya bisa lo download di hari yang sama di QR code. Abis itu lo bisa posting. Lo bisa cerita kalau lo ada di kayak gala premier gitu. Ketika lo naikin ke Instagram, orang nanya, lu ke gala premier apa? Ya, acara roasting sebenarnya. Tapi treatmentnya kayak gala premier gitu. Terus udah gitu juga lo akan mendapatkan bisa tagging seat ya. Tagging seat berarti lu bisa masuk duluan, nge-tag seat, terus keluar lagi, persis kayak Bensrea. Terus dapat poster yang ditandatangani sama kami. Terus dapat benefit-benefit lain, ada merchandise eksklusif. Silakan disikat tiketnya aja di Adili Idola. Di loket.com/Adili Idola. Loket.com/Adili Idola. Acaranya tanggal 8 November. Ini adalah Celebrity Roast pertama yang kami buat di The Casablanca Hall. Acaranya mulai jam 7:30 malam. Ya, itu aja dari gue. Makasih banyak. Seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau lu merasa ini mesti dirilis untuk umum, di vote aja. Nanti gue rilis untuk umum. Thank you. Bye.